Oke, jadi selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah aplikasi Android yang bernama aplikasi form registrasi. Jadi nanti form registrasi di sini akan berisi inputan berupa nama lengkap, email, password, jenis kelamin, usia, dan apakah tinggal di asrama atau tidak. Jadi di aplikasi ini akan menggunakan berbagai macam tipe inputan, mulai dari email, lalu ada radio button, lalu ada toggle button, dan sidebar, dan berbagai hal nanti yang akan saya tunjukkan di tutorial. Dan di aplikasi ini juga akan menerapkan sebuah intent untuk mengoper data yang sudah dimasukkan oleh user untuk ditampilkan ke sebuah halaman baru. Oke, jadi tutorialnya bisa dilihat di sini. Oke, jadi di sini saya sedang membuat project baru bernama Data Diary, di mana project ini berisi dua buah layout, yaitu activity main dan activity underscore preview, dan dua buah Java class, yaitu main activity dan preview. Oke, langsung saja kita akan mulai. Jadi yang pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat sebuah linear layout, yang nanti dimana linear layout di sini akan berfungsi sebagai kontainer dari item yang akan kita gunakan. Nah, di sini untuk width-nya kita akan menggunakan match parent, dan untuk height-nya saya akan menggunakan wrap content. Lalu untuk orientasinya, di sini saya akan melakukan horizontal, dan kita akan menambahkan margin sebesar 10 dp. Mungkin di sini ada sedikit merah di sini. Kita akan menambahkan ignore missing constraint. Oke, jadi di layout pertama di sini akan berperan sebagai kontainer yang paling awal. Jadi di layout linear di sini akan kita tambahkan lagi sebuah linear layout, yang dimana kita akan set width-nya itu adalah wrap content dan height-nya juga wrap content. Lalu yang membedakan di sini adalah orientasinya, di mana kita akan membuatnya vertikal. Nah, seperti itu. Lalu kita akan tambahkan margin sebesar 10 dp. Nah, di dalam linear layout yang kedua ini nanti kita akan tambahkan beberapa item. Jadi yang pertama akan kita tambahkan adalah sebuah text view, di mana text view di sini berperan sebagai judul dari form yang akan kita isi. Jadi untuk text view yang pertama adalah sebuah judul berupa nama lengkap. Untuk width di sini akan kita gunakan wrap content, dan head-nya juga sama wrap content. Oke, untuk teksnya sendiri yang pertama adalah nama lengkap, seperti itu. Lalu kita akan menambahkan atribut text size sebesar 20 dp, dan text color-nya karena sebagian besar mirip-mirip gitu atributnya, jadi kita akan copy paste dan gunakan untuk hal yang sama. Tapi bedanya di sini kita akan menambahkan sebuah margin top agar jaraknya itu bisa lebih rapi.
Jadi untuk margin top di sini akan saya atur sebesar 20 dp. Teks yang di sini saya akan nambahkan email. Oke, kita bisa pastiin lagi. Nah, saya lihat. Lalu teks di sini adalah password. Oke, lanjut. Di sini adalah jenis kelamin. Dan yang terakhir, namun tidak terakhir juga, di sini usia. Program studi. Dan sebuah tulisan berupa apakah tinggal di asrama, tanya. Mungkin kepanjangan tinggal di asrama. Nah, seperti ini. Oke, jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 buah judul. Oke, kita lanjut. Di bawah di sini kita akan menambahkan sebuah layout baru lagi berupa linear layout. Untuk width-nya kita akan menggunakan match parent, dan untuk head-nya wrap content. Lalu orientasinya vertikal. Dan margin sebesar 10 dp. Di linear layout yang kedua di sini baru kita akan menambahkan item-item yang diperlukan untuk submit, seperti edit text, radio button, seekbar, toggle button, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Oke, jadi yang pertama akan kita tambahkan di sini adalah sebuah edit text. Edit text di sini akan ada 3 dengan tipe yang berbeda-beda. Yang tipe pertama yang akan saya gunakan adalah tipe text, di mana edit text yang pertama di sini akan menyimpan value nama lengkap. Lalu untuk edit text yang kedua akan saya gunakan tipe email address, dan yang ketiga adalah password. Oke, jadi langsung saja kan saya tambahkan di sini sebuah edit text. Nah, untuk width-nya sendiri saya akan menggunakan match parent, dan height-nya adalah wrap content. Oke, jadi sini kita akan atur input type-nya adalah text, dan kita tambahkan sebuah hint yang berbunyi masukkan nama, agar user tahu bahwa form ini diwajibkan untuk mengisi nama. Tidak lupa kita akan menambahkan sebuah ID untuk menangkap datanya nanti. Ada di sini nama. Oke. Mungkin kita bisa copy paste karena sebagian isinya hampir sama. Cuman yang akan kita ganti adalah di sini masukkan email. Untuk ID-nya juga ya kita ganti dengan email. Dan input type-nya adalah text email address.
Nah, di sini yang membedakan antar edit text-nya yaitu di input type-nya. Tapi untuk keseluruhan semua atributnya sama. Kita tambahkan yang terakhir untuk edit text adalah masukkan password. Nah, tipenya berupa text password dan ID-nya di sini adalah password. Di sini kita akan menerapkan sebuah atribut focusable juga. Jadi atribut yang akan saya gunakan adalah atribut next focus down. Jadi ketika user menginput dan menekan enter, maka akan dioper ke edit text sesuai ID yang dimasukkan di sini. Misalnya setelah memasukkan nama lengkap, saya akan membawanya ke edit text dengan ID email. Lalu berlaku juga di bawah di sini. Setelah kita mengikuti email, kita akan mengarahkan user ke edit text password. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut. Setelah menambahkan edit text, sekarang kita akan menambahkan sebuah radio button tab. Dan di sini radio buttonnya ada dua, yaitu untuk menampung data gender laki-laki dan perempuan. Jadi kita akan buatkan radio buttonnya sebuah grup. Ini dia radio group. Untuk width-nya kita akan menekan web content dan height-nya sama. Kita akan tambahkan margin top sebesar 15 dp. Nah, ini dia radio grupnya. Kita tambahkan ID juga di sini. Jadi kita tambahkan saja langsung di sini sebuah radio button, dimana untuk width-nya, wrap content dan head-nya sama juga wrap content. Lalu untuk teksnya di sini adalah laki-laki. Dan kita akan atur text size-nya sebesar 15 dp. Karena atributnya hampir sama dan kita akan merubahnya sedikit juga, kita tinggal copy paste. Ada buttonnya. Nah, bedanya di sini kita akan ganti teksnya. Perempuan. Nah, jadi yang selanjutnya kita lakukan adalah menambahkan sebuah ID. Sini ini dia laki dan sini perempuan. Oke, sejauh ini sudah lumayan. Lalu yang selanjutnya akan kita lakukan adalah menambahkan sebuah sigbar. Tapi sigbar sini agar rapi, jadi akan saya buatkan sebuah layout linear tambahan. Nah, width-nya di sini adalah match parent dan head-nya wrap content. Dalam linear layout di sini akan kita tambahkan sebuah sigbar. Oke, mungkin kita bisa atur dulu untuk layoutnya sendiri. Orientasinya adalah horizontal.
dan margin topnya sebesar 10 dp. Oke, sudah. Karena kita akan menampilkan value dari sigbar yang akan kita gunakan, jadi kita memerlukan sebuah text view untuk menampung data dari sigbarnya. Jadi untuk width-nya sendiri kita akan menggunakan wrap content dan height-nya juga sama wrap content. Untuk ID dari text view di sini adalah tampil usia. Oke. Lalu kita tambahkan teks untuk menampilkan value dari sigbar. Tapi ini sifatnya sementara, nanti bakal kita atur lebih lanjut di main activity.java untuk apakah ada berubah value-nya atau tidaknya. Dan sekarang kita akan tambahkan sebuah sigbar. Untuk width-nya sendiri kita akan menggunakan match parent dan height-nya adalah wrap content. Lalu kita akan set value minimal dari sigbar di sini adalah 16 dan value maksimalnya adalah 25. Lalu untuk progresnya kita taruh di 16. Tak lupa kita tambahkan ID juga di sini. ID di sini usia. Oke. Begini untuk sigbar. Mungkin kita bisa lanjut sekarang ke spinner. Spinner di sini akan menampung data program studi. Oke, jadi untuk spinnernya kita akan atur width-nya match parent dan height-nya wrap content. Kita harus tutup. Kita atur scroll bar size-nya sebesar 50 dp agar tidak terlalu besar. Dan kita berikan sebuah margin top sebesar 20 dp. Tak lupa kita set ID-nya Prodi. Nah, untuk spinner di sini kita akan menuju string.xml. Kita akan membuatkan sebuah string array yang dimana nanti string array ini akan dipanggil oleh spinner di sini menggunakan name-nya. Di name di sini kita set adalah Prodi. Nah, seperti itu bisa dilihat item. Pilih Prodi. Karena sama, jadi kita akan copy saja. Oke, jadi yang pertama di sini adalah teknik arsitektur. Lalu yang kedua ada teknik elektro. Kita kopas. Yang ketiga adalah teknik sipil. Yang keempat adalah teknik mesin. Dan yang terakhir adalah TI.
Bisa dilihat seperti ini. Lalu kita menuju item spinner kembali. Kita akan memanggil string array yang sudah kita buat dengan name-nya prodi, dengan atribut entry, lalu kita panggil add array prodi. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir kita akan menambahkan sebuah toggle button. Untuk headnya sendiri kita akan atur, untuk width-nya maksudnya, maaf, kita akan mungkin atur sekitar 70 dp, dan head-nya wrap content. Oke. Jadi di toggle button di sini akan kita tampilkan sebuah teks pilihan, dan jika teksnya on, maka akan menampilkan tulisan ya, dan jika teksnya off akan menampilkan tulisan tidak. Lalu kita berikan cek di sini sebagai true, dan yang tidak kalah penting, margin top sebesar 10 dp. Oh ya, di sini kita akan menambahkan ID juga, asrama. Ya. Dan oke, untuk layout semuanya sudah, dan satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah sebuah button submit. Untuk width-nya sendiri akan saya atur sebesar 150 dp. Head-nya kita akan set wrap content. Oke, mungkin kita dulu. Lalu kita akan menambahkan sebuah margin bottom sebesar 172 dp, dan teks berupa kirim. Lupa kita tambahkan ID-nya juga di sini. ID-nya itu mungkin kita bisa berikan nama button submit. Tuh, kirim. Nah, mungkin kita bisa tambahkan beberapa atribut seperti pp layout constraint button of parent. Kita tambahkan atribut yang mirip juga, pp constraint to left of parent, dan yang terakhir constraint to right of parent juga. Oke, sejauh ini terlihat sudah sesuai apa yang saya ingin masukkan. Kita akan coba jalankan program Android-nya untuk melihat apakah layoutnya sudah sesuai harapan saya. Oke, sudah lumayan. Cuman ada sedikit masalah di sini, yaitu jarak jenis kelamin ke usia yang terlalu dekat, jadinya di sini tidak pas. Mungkin di text view usianya kita atur
Jadi kita text view usia. Margin topnya kita akan naikkan. Coba dulu 30. Mungkin 45 mungkin. Kita jalankan ulang. Tapi di sini terlihat sudah sudah pas. Nah, untuk layoutnya sudah sesuai apa yang saya harapkan. Input type-nya password, lalu untuk email di sini akan ada add-nya. Itu yang membedakannya dengan teks input teks biasa. Spinner. Ini mungkin value-nya belum bisa berubah karena nanti akan ada pengaturan pembuatan metodenya di main_activity.java. Dan ada tombol kirim. Oke, untuk lebih membuatnya sesuai, kita akan ganti nama aplikasi di sini karena dia mengikuti nama projectnya. Jadi kita menuju ke manifest, lalu kita menuju ke label, dan kita rubah di sini form registrasi. Kita jalankan kembali untuk melihat apakah perubahannya berhasil. Oke, instalasinya sudah berhasil dan ini dia form registrasi yang berisikan berbagai elemen di sini. Sekarang kita akan melanjutkan ke main_activity.java. Oke, di sini sudah mau. Toggle button juga. Oke, jadi menuju sini. Ini bisa kita tutup. Ini juga mungkin bisa ditutup. Di main_activity.java kita akan melakukan import yang cukup banyak. Yang pertama yang kita lakukan adalah import android.content.intent agar kita bisa menggunakan intent, koma. Lalu kita akan mengimport lagi Android OS.bundle. Selanjutnya Android.view Oke, lalu dilanjutkan kita akan mengimport Android.widget.button. Kita akan kopas dia sebanyak 6 kali. Nah, ini di teks, lalu ini radio group, lalu ini sigbar, ini spinner, text view, dan toggle button. Kenapa kita import semua ini? Agar kita bisa menggunakan apapun yang kita import di sini nanti di kelas main_activity Java. Jadi yang pertama kita lakukan adalah sebuah
deklarasi variabel. Yang pertama yang akan kita deklarasikan adalah to edit text. Variabelnya ada pas, koma nama, koma email. Itu variabel to edit text. Lalu untuk radio group, radio group, variabelnya adalah JK, jenis kelamin. Lalu untuk sigbar, kita akan berikan dia variabel umur. Bisa kita enter. Text view, tampil umur. Lalu spinner, Prodi, toggle button, asrama, kita di sini bedakan namanya pro. Ini asrama dan beberapa buah string untuk menyimpan semua value dari form-form yang ada di activity main. Jadi data nama urutkan saja, data email, data password, data umur, usia, data jenis kelamin, data prodi, dan data dari asrama. Nah, dan yang terakhir adalah kita akan deklarasikan untuk button send. Nah, ini untuk deklarasi beberapa variabel untuk menampung beberapa item. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita inisiasi di sini. Yang pertama adalah nama sama dengan edit text, edit text, lalu kita find view by ID, find view by ID, lalu sesuai ID yang ada di sini. Untuk nama yaitu nama. Nah, oke. Lalu tutup. Lalu untuk email sama dengan edit text juga sama. Lalu kita find view by ID,
r.id.email. Nama email pas. Jadi ketika kita sudah menggunakan variabelnya, biasanya di sini akan menyala. Kalau dia masih abu-abu seperti ini, berarti dia belum dipakai. Oke. Edit text. Kita akan mencari view, find view by id, r.id. Kita akan membaca id password ya, lalu jk, jenis kelamin dia radio group, find view by id r titik di radio group, di sini kelamin. Nah, sudah. Lalu umur, sigbar sama find view by id r.id. Sigbar ya, usia, lalu tampil umur sama dengan text view, find view by id r.id. tampil usia. Lalu prodi, spinner, find view by id r.id. prodi. Lalu yang selanjutnya adalah asrama. Toggle button, find view by id r.id. toggle asrama. Dan yang terakhir adalah send. Kita inisiasikan, dia berupa button. Kita cari id dari buttonnya, button kirim r.id.btn kirim. Nah, jadi sudah semua kita inisiasikan find view by id-nya. Lalu untuk sigbar yang tadi saya katakan, agar dia misalnya kita geser di sini, ya dia text view di sini akan berubah value-nya, misalnya sesuai yang digeser. Misalnya saya maksimalkan, dia akan berubah jadi 25, atau saya misalnya ubah segini jadi dia 16. Yang kita lakukan adalah kita ambil variabel umur,
Lalu kita berikan set onSig bar change listener. Jadi ketika barnya mengalami perubahan digeser ke depan atau ke belakang, kita berikan new sig bar on change listener. Nah, lalu akan dibuatkan sebuah otomatis seperti ini, ada on progress change, on start tracking touch atau on stop tracking touch. Yang akan kita gunakan adalah yang ini di sini. Ketika ada progress atau ada perubahan progress, kita akan set di kita gunakan tampil umur. Lalu kita akan set teksnya dalam bentuk string, dan dia akan mengambil value dari progress. Nah, ini dia progress. Sudah tertutup. Mungkin kita bisa jalankan dulu untuk mencoba apakah sudah mau. Oke, saya berhasil. Kita akan coba geser. Nah, dia akan berubah. Tidak seperti tadi, ketika kita geser dia tidak ada perubahan. Jadi ini sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah on-click listener untuk button submit atau button send atau button kirim. Jadi langsung saja kita ke bawah. Di sini kita ambil variabel send dot set on-click listener, lalu kita berikan dia new view on-click listener. Lalu akan dibuatkan sebuah public void on-click baru. Nah, di sini kita akan menggunakan ini data nama sama dengan nama dot get text. Kita akan mengambil teks dan kita akan rubah dia ke bentuk string. Oke. Selanjutnya adalah data email dot, kita ambil teksnya get text, konversi ke bentuk string. Lalu untuk data password sama seperti yang di atas, pass.get text to string. Lalu tuh data usia, kita akan ambil tampil umur dot get text. Text to string. Sini kita akan menginisiasi integer id sama dengan jk dot get check radio button id. Lalu kita akan buatkan dia sebuah switch case ketika switch id dari
switch. Untuk case r.id dot lucky data JK akan diset menjadi lucky. Tutup, break, lalu untuk case laki-laki, case untuk ID perempuan. Nah, kita akan rubah data JK menjadi perempuan. Break. Oke. Sudah. Selanjutnya di sini akan kita lakukan adalah men-set data prodi sama dengan prodi dot sesuai nama di sini prodi get selected item. Jadi dia akan mengambil data item yang dipilih, misalnya di sini selected itemnya adalah TI, maka data yang diambil adalah data TI. Selected item, lalu data selected item yang sudah diambil akan dikonversi menjadi bentuk string. Lalu asrama, data asrama dot get text. Kita ubah dia menjadi string sama. Lalu kita akan membuat sebuah intent explicit untuk mengoper data dari data inputan user ke halaman yang baru. Kita membuat sebuah intent dengan nama data preview sama dengan new intent main activity dot this, lalu kita akan oper ke preview.java, preview.class. Oke, sudah. Lalu kita akan inisiasikan put extra dari data preview, data preview.put extra. Lalu di sini akan kita taruh data nama. Nah, data nama, data nama. Oke. Sisanya sama seperti ini, jadi kita kopas.
sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada data nama, data email, nah, data pas, lalu di sini ada data usia, data JK, data prodi, dan yang terakhir adalah data asrama. Nanti code ekstra di sini akan dioper ke sini, ke kelas preview.java asrama, dan ketika button diklik akan otomatis memulai intent data preview. Jadi ya cukup panjang untuk kelas main activity.java, dan sekarang kita akan berpindah ke layout activity preview untuk kelas Java preview.java. Jadi di sini kita akan menampilkan data yang sudah dimasukkan oleh user. Oke, langsung saja kita akan menambahkan sebuah layout berupa linear. Untuk width-nya sendiri saya akan atur match parent dan wrap content. Lalu untuk orientasinya kita akan gunakan vertikal, dan seperti masalah tadi yang di sebelah ada enter nih. Nah, kita akan menambahkan missing constraint. Oke, jadi untuk linear layout yang pertama sudah. Kita akan buatkan sebuah layout lagi linear. Jadi width-nya di sini adalah match parent dan wrap content. Yang membedakan di sini adalah orientasinya. Orientasi yang akan saya gunakan adalah horizontal. Dan kita akan menambahkan di sini sebuah margin sebesar 10 dp. Lalu di dalam layout di sini akan saya tambahkan layout yang ketiga untuk menampung semua value yang diperlukan. Oke, jadi untuk width-nya kita akan atur wrap content dan height-nya wrap content juga. Dan untuk orientasinya kita akan menggunakan vertikal. Sini kita akan menambahkan sebuah text view.
Mana untuk width-nya sendiri, keduanya menerapkan wrap content. Kita akan menambahkan sebuah teks. Di sini nama lengkap. Kedua. Kita akan atur juga untuk ukuran teksnya sebesar 15 dp. Dan untuk warna teksnya adalah hitam. Oke, karena seperti yang di sebelah tadi, atributnya hampir sama, jadi kita tinggal copy paste saja. Yang membedakan di sini adalah hanya tulisannya saja sebenarnya. Email, lalu kita di sini akan menambahkan seperti di atas, seperti di sebelah juga margin top untuk untuk menentukan, untuk memberi batas antar item sebesar 20 dp. Kata sandi. Password. Tambahkan juga margin top sebesar 20 dp. Kita akan copy paste lagi. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Lanjut. Usia. Kita lanjutkan lagi. Tadi di sini tulisannya adalah program studi. Dan yang terakhir adalah tinggal di asrama, sebuah pertanyaan. Oke. Kalian bisa lihat di samping, nah seperti ini dia. Lengkap, email, password, jenis kelamin, usia, program studi, dan pertanyaan. Tinggal di asrama. Oke, mungkin sekian. Lalu kita akan menuju sebuah layout baru. Tambahkan di sini. Kita menambahkan untuk menampung nanti ini kan untuk judulnya. Di sini data yang akan kita tampilkan di layout sebelah. Jadi untuk width-nya sendiri kita akan atur dia match parent dan wrap content. Dan orientasinya adalah vertikal. Kita tutup. Di sini kita akan menambahkan sebuah text view dengan width dan height wrap. Sini kita akan menambahkan ID /data nama. Lalu kita menambahkan teks, kita bisa kosongkan di sini karena nanti data teksnya akan berubah sesuai misalnya apa yang kita masukkan.
Lalu kita menambahkan text size sebesar 15 dp dan text color hitam. Oke, kita bisa copy paste kembali karena hampir sama, cuman bedanya di sini kita akan menambahkan margin top sebesar 20 dp. Sini saya akan rubah menjadi data email, ID-nya. Kita akan copy paste ini. Data pas. Lalu lanjut ke data JK. Data usia. Data prodi. Dan yang terakhir adalah data tinggal, data asrama. Oke. Wah, sudah seperti di samping tampilannya. Nah, bagian kosong di sini nanti akan menampilkan seluruh data yang diinputkan oleh user, dan kita akan menuju ke preview.java. Pertama-tama kita akan menginisiasikan mendeklarasikan variabel untuk text view. Jadi di sini saya isi nama, email, password, JK, prodi, usia, asrama. Lalu kita akan inisiasikan string data nama, data email, data password. Kita bisa bedakan get data nama, get data email, get data password, get data JK, get data prodi, get data usia, dan get data pilihan. Nah, jadi yang pertama kita lakukan sekarang setelah mendeklarasikan beberapa variabel di atas adalah menginisiasi view. Jadi nama adalah text view. Setelah
Lalu kita akan find view by ID. r.id.data nama. Nah, ini dah. Koma. Jadi kita copy paste saja karena hampir semuanya sama. Lanjut. Email. Data email. Salah. Password. Kita inisiasi view-nya data pass. Lalu JK data JK prodi data prodi usia data usia, dan yang terakhir adalah asrama. Asrama. Data asrama. Nah, oke, inisiasi view semuanya sudah. Oke, lalu kita akan inisiasi variabel passing ini dari main activity. Jadi yang kita lakukan adalah get data nama. Wah, ini akan panjang. Lalu kita akan menangkap data intent, get intent dot get string extra dengan namanya itu di sini data underscore nama. Nah, kita akan paste saja karena bukan hampir, memang semuanya sama. Get data nama, get data email, get data pass, get data jika, get data pro. Di sini ada kesalahan. Nah, get data prodi, get data usia, dan get data asrama. Sini saya salah ketik, harusnya asrama. Nah, kita tinggal rubah saja sekarang name-nya di sini. Misalnya sesuai yang di sana, yang di sini. Nama, data email, data pass, data usia, data JK, data pass, data JK, data prodi, data usia, dan data asrama. Apakah sudah sesuai? Prodi, oke, sudah. Kita sudah inisiasi variabel dari main activity,
variabel passing dari main activity. Lalu selanjutnya dan step terakhir dari tutorial yang saya lakukan adalah melempar semua variabel ini ke layout untuk ditampilkan. Oke. Jadi cukup mudah caranya sebenarnya. Kita tinggal copy paste ini. Lalu kita ubah satu-satu. Dot set text. Lalu misalnya untuk nama, kita akan ambil variabel get nama. Kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Cukup mudah. Kita lakukan hal yang sama, set text get email. Set text get password. Ini sekarang ini juga sama. Set text get JK prodi. Set text get prodi. Usia. Set text get data usia. Dan yang terakhir adalah set text get data asrama. Oke, jadi ini preview dari Java. Mungkin ada satu tambahan yang lumayan penting. Jadi di layout di sini nantinya akan menampilkan sebuah tombol back. Jadi kita langsung saja ke manifest. Kita akan atur di sini di preview. Kita akan tambahkan label bernama preview data, lalu parent activity name-nya adalah main activity. Bawahnya kita bisa tambahkan metadata, Android name, Android support parent activity. Nah, seperti itu. Lalu value-nya main activity. Oke. Sudah. Kita tutup metadata. Jadi, mari kita coba jalankan aplikasinya dan kita test drive apakah semuanya sudah bekerja sesuai yang diharapkan. Masih menunggu untuk instalasi aplikasinya. Oke, instalasi berhasil. Jadi ini momen penentuan. Jadi kita akan mencoba memasukkan nama Wahyu, lalu email saya @gmail. Lalu kita masukkan sebuah password. Wah, oke, sepertinya emulator saya sedikit error. Oke, sudah.
Kita pilih jenis kelaminnya laki-laki, usia 20, dan program studi saya DI. Apakah saya tinggal di asrama? Tidak. Kita chat kirim. Nah, jadi ini data yang saya masukkan dan akan ditampilkan di layout activity preview. Jadi seperti ini tampilannya. Ini nama saya, harusnya di sini nama lengkap saya tulis, tapi ya untuk sekedar pengetesan. Jadi di sini email, password, jenis kelamin, usia, program studi, dan tinggal di asrama tidak. Kita akan tes lagi sekali. Saya akan masukkan kali ini nama lengkap saya. Untuk email, oke, sekalian di sini saya akan mengecek apakah Vocabulary bekerja. Jadi saya tidak akan menggunakan mouse, saya akan menggunakan enter. Oke, jadi mau. Lalu kita masukkan password. Kita pilih jenis kelamin, usia, program studi, dan yang terakhir saya akan mencoba untuk mengeset apakah saya tinggal di asrama, dan jawabannya adalah ya. Kita akan tes. Baiklah, oke, jadi pembuatan aplikasinya sudah berhasil. Dan seperti ini kira-kira tampilan aplikasi dan cara kerjanya. Jadi sekian dari saya, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas kelima dari mata kuliah pemrograman mobile kelas C. Terima kasih sudah menonton dan semoga semua sehat selalu.